Sumba 5 Adil Katalino Bacuramin Kasruga Basengat Kajubata arus untuk khususnya untuk warga di Kalimantan, khususnya Dayak Kanayak atau Bangahe, dan untuk sekitar Kalbar yang ngerti bahasa Bangahe. Kalinya diri membahas masalah gotong royong. Jadi zaman nenek moyang diri dulu hidup dengan namanya gotong royong atau adat royong. Paling ibaratnya tidak lepas dari adat ngaroyong atau gotong royong. Jadi untuk zaman sekarang itu kurang, karena banyak zaman dah maju, dah modern, dah ibaratnya dah banyak nyaman, bahkan kurangnya gotong royong karena pandangan ekonomi. Bagi orang yang berekonomi dah hampir baik-baik namanya gotong royong. Kadang-kadang lalu baik mengikuti adat royong. Aku mengingatkan kalau diri orang Dayak zaman nenek moyang diri dulu, mat rumah maroyong, mat rumah maroyong, mat maraga maroyong. Jadi kompaknya luar biasa, kayak namanya sakit penyakit kak radak kak tantak. Jadi sangat kompak. Yang aku ingatkan ke diri semua, malamnya aku duduk babarohnya ke kantin rumah sakit Landak. Jadi babaroh nana ada orang lain. Kebanyakan kadang-kadang zaman sekarang adat BPJS juga gotong royong sifatnya. Ketika nang tama ke rumah sakit nang kumu kupas masalah gotong royongnya, hilangnya gotong royong untuk mengatasi orang-orang yang sakit atau keluarga-keluarga yang sakit, karena zaman sekarang BPJS berlaku. Jadi sifatnya gotong royong melalui BPJS. Tapi untuk yang ke lirik kampung atau desa atau daerah, gotong royongnya hilang untuk orang sakit. Jadi macamnya cara menanggapi masalah royong untuk orang sakit yang pakai BPJS. Kalau untuk daerah kami sudah berlaku. Jadi setiap orang yang masuk rumah sakit walaupun dia pakai BPJS, yang namanya gotong royong sumbangan sukarela masih jalan. Jadi untuk pasien yang sakit itu pakai BPJS itu udah royong juga sifatnya. Jadi pemerintah yang nangani BPJS, ada juga yang pribadi, ada juga yang ditanggung pemerintah. Ketika keluarga pasien yang sifatnya pribadi atau bukan pemerintah, itu sangat-sangat menguras kocek. Jadi hilangnya gotong royong terbebani oleh keluarga-keluarga pasien, karena aku standby ke kantin rumah sakit Landak Kalbar. Jadi seringkali telinganya mendengar keluh kesah untuk keluarga-keluarga yang kurang atau minim dan pasiennya BPJS secara obat atau perawatan atau rawat inap itu gratis, bahkan semuanya tanpa duit. Tapi yang menjadi masalah jatah tunggunya atau biaya tunggunya, uang makan minum ini itu
Itu yang aku mau ingatkan ke diri semua. Jadi macam mai sifatnya untuk membantu orang-orang yang sakit atau satu pasien atau penunggu pasien. Jadi aku mau ingatkan, salahnya diri membuka gotong royong yang sifatnya sumbangan sukarela. Jadi sangat bermanfaat untuk keluarga-keluarga yang nunggu. Itu sifatnya royong. Sama juga dengan diri membantu orang nikah atau mat umah atau mat maraga dengan sifat gotong royong. Tapi untuk mengatasi orang yang sakit yang dirawat inap ya berbentuk sumbangan sukarela. Misalnya kampung sekitar 100 lebih kakaknya, satu pasien yang masuk, tidak mungkin ibaratnya menutup kemungkinan yang namanya sumbangan sukarela, tapi dicatat atas nama si A, si B, ditulis semua. Jadi ketika ada keluarganya yang masuk juga rumah sakit atau dirawat inap, itu akan bisa dikembalikan atau ya dibalas. Itu sangat-sangat membantu untuk biaya tunggu keluarga pasien yang untuk kedepannya ya membantu diri bersama. Dan aku tidak menggurui, cuma aku mengingat untuk diri semua kami pun berada yang khususnya orang diri Dayak yang adatnya sifatnya masih kental, tapi kekurangannya di situ ya sifatnya gotong royong untuk menanggapi pasien-pasien BPJS yang keluarganya yang bertunggu sampai sekian lama, sampai keluh kesah masalah biaya tunggu. Karena aku udah 8 tahun keteras rumah sakit landaknya, banyak keluh banyak kesah, kadang suka kadang luka, kadang diri ibaratnya kasih tak sampai. Tapi disitulah aku ingatkan untuk diri nang ke desa-desa atau ke daerah untuk mengingat kembali masalah sifatnya gotong royong menanggapi hal-hal tentang sakit yang dirawat inap ke rumah sakit. Pasien memang BPJS tapi yang nunggunya umum, jadi diri membantu untuk uang tunggunya gitu. Yang aku ingatkan sekarang. Jadi keluarga pasien yang nunggu aman, tenang, dan ada jatah makannya. Jadi ambil makna dan tujuan kontennya untuk kebaikan diri bersama, kemajuan diri bersama, dan mengingat diri kembali ke adab gotong royong zaman nenek moyang diri dulu. Semoga bermanfaat. Misalnya kita suka ke channel Kunyan, amin lupa subscribe, dukung channel aku, yang ada ke channel YouTube Putra Tiong Kandangnya. Jadi aku mohon maaf ke kita semua, Kak Nang Tuha, Kak Page Waris, Semadiak kami pun berada. Jadi tujuan aku yang mengingat untuk mengikuti jejak nenek moyang diri dulu, macam menanggapi sifatnya gotong royong, mainnya sakit nyaman gariknya atau ini itunya semuanya sifat dibantu dengan gotong royong, karena sangat-sangat membangun dan menspot untuk diri hidup ke tanah Borneo khususnya. Jadi cukup sekian pesan aku atau saran aku. Semoga dengan video ini mengingatkan diri semua dan bermanfaat bagi orang banyak. Adil Katelino, Bacuramin Kasaruga, Bas Sengat ke Jubata. Arus.